Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bedah Buku The 8 Habit. Kita sudah sampai pada bab yang ke-13. Sudah masuk ke area peran kepemimpinan yang baru, yang keempat. Dan ini udah akhir-akhir nih dari buku The 8 Habit. Jadi kita akan masuk ke bahasan di empowering. Judul babnya adalah Empowering Voice, Releasing Passion and Talent. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Yang belum nonton bahasan bab-bab sebelumnya, silahkan nonton dulu. Yang jelas ini kita sudah masuk di peran kepemimpinan yang keempat. Kita recap dulu ya. Jadi peran kepemimpinan yang pertama adalah modeling, itu menjawab kebutuhan manusia tentang jiwa ya. Jadi manusia itu butuh digerakkan jiwanya dan sebagai pemimpin menggerakkannya lewat keteladanan. Kemudian manusia atau tim kita itu punya dimensi pikiran ya, mind. Nah, itu digerakkannya dengan pathfinding, dengan mengajak untuk memahami dan bergerak dalam arah yang sama. Nah, yang ketiga, manusia punya dimensi tubuh, maka pemimpin butuh menjalankan peran sebagai aligning untuk bisa menyelaraskan ya gerak tubuh, gerak eksekusi dari tim. Dan yang terakhir sekarang nih, manusia itu punya dimensi relasi atau disebut sebagai heart di buku ini ya. Tapi maksudnya adalah dimensi relasi. Jadi bagaimana sebenarnya relasi kita itu dengan tim kita itu dibuat relasi yang memberdayakannya. Nah itu kita butuh peran namanya empowering. Nah tapi kenapa kira-kira kok di sini judulnya itu Releasing Passion and Talent, itu kan kayak hubungannya sama pikiran juga ya. Nah ini kita lihat lebih detail seperti apa. Nah intinya begini ya, empowering itu kalau diterjemahkan ya memberdayakan ya. Kalau di Indonesia ada lawannya memperdaya. Memberdaya sama memperdaya. Kalau memberdayakan itu artinya membuat seseorang menjadi berdaya, punya daya, punya power. Nah artinya kita meyakini bahwa anggota tim kita itu punya daya, punya power, punya kekuatan, punya talenta, punya keinginan, dan itu butuh untuk dirilis ya, dilepaskan, dioptimalkan, diaktualisasikan. Nah kalau di psikologinya Abraham Maslow ya, humanistic psychology, bahwa manusia itu punya potensi yang perlu diaktualkan ya. Nah proses untuk mengaktualkan itu terjadinya ya lewat percakapan kita dengan tim kita. Disitulah makanya percakapan jadi penting ya. Kalau di training di 8 Habit ini kan dalam bentuk trainingnya tuh zaman dulu namanya leadership greatness ya, atau great leaders. Itu ada satu materi di training, nggak ada di buku ini ya, namanya leadership conversations ya, percakapan kepemimpinan. Jadi leadership happens actually one conversation at a time ya. Jadi percakapan demi percakapan kita dengan tim kita itulah yang sebenarnya membangun kepemimpinan kita. Nah, bagaimana percakapan itu menjadi percakapan yang memberdayakan, percakapan yang tidak sekedar basa-basi atau formal atau transaksional, tapi percakapan yang bisa menumbuhkan potensi gitu ya. Nah, mitosnya, sekali lagi di tiap babnya ada mitos dan realitanya ya. Mitosnya adalah ada banyak orang yang meyakini bahwa teori motivasi yang paling bagus adalah carrot and stick, atau dalam bahasa lain adalah reward and punishment. Ya memang ada masanya teori itu sangat kuat ya, terutama di era psikologi namanya behaviorisme. Jadi psikologi di era behaviorisme sekarang juga anyway masih banyak dipelajari, masih banyak dipakai juga. Memang ada gunanya manusia, memang kenyataannya bisa bergerak karena carrot ya, karena kelinci itu karena apa namanya, ada iming-iming berupa wortel. Tapi juga manusia bisa bergerak karena stick atau karena hukuman, ketakutan akan hukuman. Betul, memang ada aspek itu dalam diri manusia. Makanya manusia yang beragama itu ya diiming-imingi dengan surga dan juga ditakuti dengan neraka. Memang kenyataannya seperti itu ada. Tapi itu ternyata tidak akan melepaskan seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia. Itu hanya menjelaskan kenapa manusia bergerak gitu ya. Ya jadi sederhana mungkin kalau di lampu merah ya, orang itu memang bisa berhenti di lampu merah pas lagi merah itu karena takut ditilang. Tilangnya lumayan gitu ya, apalagi sekarang ada e-tilang ya. Ya betul. Nah, tapi
sebenarnya kan itu tidak menjelaskan yang sepenuhnya ya. Kalau orang takut ditilang aja, maka pas lihat lampu merah nggak ada kameranya, mungkin dia akan bablas. Tapi kenyataannya ada manusia yang nggak begitu tuh. Ada manusia yang meskipun nggak ada kameranya, meskipun nggak ada polisinya, tetap patuh. Nah, apa yang menjelaskan itu? Gitu. Nah, ini berarti ada sesuatu dalam diri manusia yang lebih dari itu ya, lebih dari carrot and stick saja. Makanya di sini realitanya dikatakan carrot and stick itu animal psychology ya, psikologi hewani, ya, psikologi yang memang lahirnya dari penelitian terhadap hewan. At some point manusia memang punya kesamaan dengan hewan dalam hal itu gitu ya. Tapi people bedanya dengan hewan have the power to choose. Manusia itu punya kebebasan untuk memilih. You can buy someone's back but not their heart and mind. Kita tuh bisa seolah-olah memenjara ya tubuh seseorang bisa, tetapi tidak bisa memenjara hati dan pikirannya. You can buy their hands but not their spirit. Kita bisa membelenggu tangan seseorang, tapi nggak bisa jiwa seseorang, nggak bisa kita belenggu. Gitu. Makanya kalau dipikir-pikir menarik, banyak tokoh-tokoh itu di dunia ya yang melahirkan pemikiran-pemikiran luar biasa pas lagi di penjara ya. Kalau dalam Seven Habits mungkin kita kenal kisah Viktor Frankl gitu ya. Dan banyak lagi ya di Indonesia juga banyak tokoh-tokoh yang di penjara lah, mereka melahirkan banyak karya yang bahkan bisa menggerakkan orang. Nah, maka di buku ini dikatakan bahwa alternatif pertama memang kita pengen mencapai hasil lewat cara mengontrol. Jadi anak buah atau tim itu dipantau terus gitu ya, dipantau, dikontrol, dipastikan dia kerja gitu ya. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua adalah memberikan kebebasan sepenuhnya, nggak dikasih batasan, bebas banget ya. Nah, ini lawannya antara otoritarianisme dan liberalisme secara ekstrim ya. Nah, tapi sebenarnya ada alternatif ketiga, yaitu apa? Bagaimana kita membebaskan orang untuk bekerja, memberikan otonomi, tapi biar nggak kelewatan, biar nggak ngaco, biar nggak ngawur, biar nggak kebablasan, maka kita perlu ada kesepakatan yang menang-menang, win-win agreement. Gitu. Jadi bagaimana goal yang kita miliki itu bisa di-cascade ke bawah, tim merasa memiliki juga, dan kita punya kesepakatan menang-menang. Nah, itu sebenarnya esensi dari empowering gitu ya. Bahasan di bab ini itu dimulai dengan satu cerita temennya Pak Kofi ya. Pak Kofi punya teman, cerita kejadian dia di keluarga dengan istrinya. Temennya berarti laki-laki ya. Satu hari dia dengerin curhatan dari istrinya yang melihat mukanya tuh kayaknya nggak enak gitu ya. Tanya kenapa, penyebabnya ya karena istri itu ngerasa stres gitu. Bahwa setiap hari itu kayak mereka harus berjibaku untuk ngurusin anak-anak mereka yang masih kecil-kecil. Jadi asumsi saya anaknya ada beberapa dan masih kecil-kecil gitu ya. Istrinya kayaknya ibu rumah tangga ya. Nah, terus suaminya mencoba berempati dan kemudian berinisiatif untuk melakukan observasi lebih lanjut. Ya, diobservasi lah bagaimana tuh, terutama di aktivitas pagi hari itu ya. Pagi-pagi mulai dari bangun tidur sampai anak-anak sekolah. Diamati memang istrinya itu punya habit untuk mengatur segalanya ya, mengatur semuanya. Ya, bangunin dan segala macamnya. Nah, dari situ dia kepikiran ya, kayaknya nanti pas family meeting mau ngajakin anak-anak diskusi. Ya kan? Singkat cerita, teman-teman bisa baca sendiri dari buku ini ya, singkat cerita ajak anak-anak diskusi, dia nanya sama anak-anak gitu ya. Jadi nanya misalnya gini, siapa yang bisa setting alarm sendiri dan sebenarnya bisa bangun sendiri? Wah, anak yang udah gede ternyata bisa, gitu kan? Bisa, aku bisa, nah, gitu ya. Siapa yang bisa nyiapin baju sekolah sendiri? Siapa yang bisa nyiapin perlengkapan mandi dan seterusnya gitu ya? Jadi dia mencoba untuk mengajak anak-anak berpikir hal-hal aktivitas rutin yang biasanya selama ini dikerjakan oleh ibunya atau digerakkan oleh ibunya. Untuk mereka coba kerjakan sendiri. Lalu mereka bikin kesepakatan, ditulis, dibikin jadwalnya gitu. Nah, lalu dicoba dijalankan. Ya tentu saja tidak langsung mulus ya. Tapi yang menarik adalah dalam beberapa bulan kalau nggak salah ya, mana ya tadi ya. Dalam beberapa bulan itu pelan-pelan ternyata anak-anak mereka mampu mengerjakan banyak hal. Ya, tadi yang harus dibangunin, yang harus disuruh makan, suruh sarapan, mandi. Ternyata pelan-pelan itu mereka bisa karena prosesnya berbeda ya. Mereka diberdayakan, diminta untuk memikirkan apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka diskusi bersama keluarga tadi.
Nah, terus terang saya pas baca bagian ini terinspirasi sekali ya. Jadi saya jadi kepikiran untuk mencoba di keluarga saya juga ya. Karena iya juga ya, anak-anak saya juga udah ada yang usianya lebih besar, sehingga sebenarnya banyak hal yang mereka sudah bisa lakukan sendiri, berlatih sendiri. Nah, cuman barangkali proses mendiskusikan ini yang belum pernah terjadi sehingga belum terberdayakan potensi yang ada dalam diri itu. Nah, dari sini Pak Kofi mengutip ya satu penelitian yang mungkin teman-teman juga sudah pernah baca dari Gallup Organization. Gallup itu kan yang mempelopori populernya istilah employee engagement. Ya kan, dengan Q12 itu ya, pertanyaan 12 itu untuk mengakses seberapa engage orang sama organisasinya. Nah, menariknya pertanyaan di Q12 itu sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang nuansanya adalah seberapa kita itu merasa diberdayakan di organisasi. Semakin kita semakin kita diberdayakan di organisasi, maka kita akan semakin engage. Ya, ingat di bagian awal buku TTP ini ada bahasan soal level of engagement yang 6 level itu. Makin ke atas ke creative excitement itu kan artinya orang butuh otonomi, ya kan, butuh otonomi, butuh diberikan kesempatan. Nah, otomatis berarti gaya kepemimpinan pun gaya kepemimpinan yang menggerakkan atau memberikan ruang orang untuk bergerak. Nah, maka dari itu jadi penting ya buat kita menggeser paradigma kepemimpinan dari kontrol ke rilis. Nah, tetapi rilis kan juga nggak bisa sepenuhnya lepas semua. Apa gunanya kepemimpinan di situ kan? Dan orang bisa bergerak kemana-mana aja. Nah, disitulah pentingnya untuk kemudian kita membuat yang namanya win-win agreement itu nanti akan dibahas. Ya. Tapi intinya Pak Kofi menjelaskan bahwa era sekarang itu sudah disebut lama sebenarnya oleh Peter Drucker, bahwa era sekarang itu era knowledge worker, era di mana orang itu bekerja karena keahliannya memiliki pengetahuan tertentu. Dan di era sekarang itu kalau kita amati, era orang itu tidak lagi ada batasan terhadap akses ke pengetahuan. Sehingga orang tuh pada dasarnya tahu banyak hal, mampu melakukan banyak hal, dikasih kesempatan juga akhirnya bisa belajar. Gitu. Nah, inilah sebabnya gaya kepemimpinan nggak bisa otoriter lagi, nggak bisa controlling lagi. Karena itu justru akan menghambat potensi orang untuk bergerak dan orang jadi susah agile di zaman sekarang gitu ya. Agility itu kan menandakan orang itu bisa bergerak lentur, tapi kalau kita amati orang yang bisa bergerak lentur kayak pesenam yang lentur itu kan karena sehari-hari diberikan kesempatan melatih kelenturannya. Ya kan? Kalau kita nggak pernah latihan kelenturan tubuh kita lalu ngikutin gerakan pesenam, kemungkinan akan patah, robek otot kita ya. Tulang kita akan patah ya. Jadi pesenam itu bisa lentur melakukan gerakan senam karena sehari-hari dikasih kesempatan untuk melatih kelenturannya itu. Nah, berarti kalau kita membatasi orang untuk bergerak, memanfaatkan potensinya, knowledge-nya, sebenarnya kita membatasi organisasi kita untuk mendapatkan keuntungan. Ya, karena keuntungan di zaman sekarang itu datangnya dari knowledge, dari pengetahuan, dari informasi. Era big data itu mengandaikan bahwa setiap kecil informasi itu berharga atau penting gitu untuk diolah. Yang olahnya siapa? Ya para knowledge worker gitu. Nah, kalau knowledge worker tidak diberdayakan, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pengolahan pengetahuan. Nah, tapi disitulah mulai muncul dilemanya ya antara kontrol sama rilis tadi kan. Sebagai orang yang biasanya ya orang yang dipromosi jadi leader kan yang kinerjanya baik, punya habit di atas rata-rata, punya standar di atas rata-rata secara pribadi. Padahal anggota tim kita kan nggak mesti semuanya kayak kita, inisiatifnya nggak sama kayak kita, kompetensinya nggak sama kayak kita. Mungkin ada sebagian kecil yang sama, tapi sebagian besar mungkin tidak. Nah, artinya ada godaan buat kita pengen ngontrol lebih karena kita pengen hasil yang baik ya, gemes gitu ya. Bukan karena pengen membelenggu orang, bukan, tapi karena gemes saja lihat hasil yang yang standar yang kurang banget gitu ya. Nah, disitulah kita kemudian kadang-kadang suka jadi jatuh sprint, kasih keleluasaan, lepas, rilis. Tapi kita lihat lagi, wah ternyata hasilnya nggak bagus, kita kontrol lagi. Gimana mengatasi dilema ini ya, antara pengen kontrol tapi juga pengen rilis gitu ya. Nah, disinilah ada satu mindset ya di Seven Habits namanya win-win mindset itu ya, think win-win habit yang keempat, yang di dalam proses kepemimpinan itu diterjemahkan ke dalam tools namanya win-win
agreement atau win-win performance agreement. Bagaimana kita menetapkan kesepakatan yang membuat kita dan tim kita tuh sama-sama merasa menang, ya. Merasa menang itu bukan berarti masing-masing mendapatkan semua keinginannya, tidak. Merasa menang itu artinya masing-masing mendapatkan kesempatan untuk mengaktualkan potensinya masing-masing. Kita sebagai pemimpin bisa mengaktualkan pemikiran kita, tim kita sebagai anggota tim juga bisa mengaktualkan pemikirannya dia. Nah, ada satu poin yang menarik di buku ini yang saya belum dapat di bahasan yang lain, ya. Jadi ada filosofinya ternyata win-win agreement itu. Jadi gini, manusia kan punya 4 dimensi, ya. Dimensi tubuh, pikiran, jiwa, gitu, relasi tadi, ya. Terus organisasi kan karena isinya manusia kan juga sama, ya, punya 4 dimensi. Ya, misalnya dimensi tubuh tuh ya finansial gitu, ya, dimensi spirit tuh ya dampak atau meaning purpose dari organisasi. Nah, sebenarnya disebut dengan win-win agreement itu adalah pertemuan, ya, intersection antara 4 dimensinya organisasi dengan 4 dimensinya manusia. Jadi singkat cerita begini, organisasi supaya bisa berjalan, bertahan kan butuh kinerja, ya, kinerja yang punya dampak secara finansial. Ini saya nggak cuma ngomongin bisnis loh, ya. Organisasi sosial pun juga butuh kemampuan finansial, kalau nggak bisa berjalan. Ya kan? Jadi dimensi tubuh dari organisasi finansial itu penting. Nah, supaya organisasi bisa punya dimensi finansial yang baik, maka dia pasti butuh orang-orang yang secara tubuh juga terpelihara dengan baik. Orang yang digaji dengan baik, orang yang dikasih fasilitas kerja yang baik, orang yang tubuhnya sehat, jadi bisa bekerja. Pertemuan antara dua ini kan membuat kerjasamanya jadi win-win. Ada orang yang resign di zaman sekarang, kenapa? Karena sakit. Ya, kerjaannya tuh nggak karu-karuan, sering pulang malam, badannya sakit-sakit, kadang masuk sakit masih cuti, masih disuruh kerja juga. Sakit juga masih disuruh kerja juga. Lama-lama dia resign. Kenapa? Tidak ada pertemuan antara keuntungan finansial di organisasi dengan tubuh yang dimiliki oleh orangnya. Organisasi punya target, punya visi. Ya kan? Untuk bisa mencapai visi itu, maka dia butuh pemikiran-pemikiran potensi dari pikirannya manusia, dimensi pikiran manusia. Nah, kalau dua-duanya ketemu, ya, saya punya pikiran, kepake sama organisasi, jadi win-win. Jadi kalau organisasi cuma pengen dapetin visi strateginya sendiri, sementara aspirasi orang tidak dipedulikan, ya orang juga akhirnya pergi. Ya, gitu. Nah, ini kurang lebih seperti itu, ya. Nah, pertanyaannya gimana sebenarnya win-win performance agreement itu dijalankan? Di buku ini tidak dibahas, tapi kalau teman-teman ikut pelatihan, misalnya 7 Habits for Managers, ya dulu ada begitu. Kalau enggak, sekarang di training di Dunamis namanya The 6 Critical Practices for Leading a Team, itu ada suatu praktek namanya Dr. Greg, ya. Nah, saya tambahin, ya. Dr. Greg itu adalah kita pertama-tama perlu menyepakati secara win-win yang namanya desired result atau hasil akhir. Saya punya target, harus clear. Nah, maka saya dialogkan bersama tim saya, target yang harus dia tangani itu seperti apa. Dua-duanya harus clear. Ya. Target memang nggak bisa ditawar seringkali, ya, itu sifatnya top down. Tapi dia harus clear dari mana itu datangnya. Dan kenapa itu mesti dicapai. Gitu. Nah, itu namanya desired result. Jadi kita perlu menyamakan persepsi kita tentang desired result atau hasil akhir. Yang kedua adalah guidance. Ya, Greg itu G-nya guidance. Nah, hasil akhir kita tetapkan, kita pahami bersama, sebenarnya ada banyak ruang untuk mencapai hasil itu kan. Kita kasih kebebasan. Yang penting guidance-nya ini. Nah, dari sisi saya kasih guidance. Guidance itu apa aja? Bentuknya bisa aturan, policy, standar, SOP gitu, ya. Termasuk di dalamnya adalah pola-pola atau standar-standar berupa perilaku atau habit gitu, ya. Nah, itu namanya guidance. Nah, R-nya adalah resources, sumber daya. Sumber daya apa yang sebenarnya bisa dipakai oleh tim kita untuk mencapai hasil tersebut. Kadang-kadang tim kita tuh nggak ngeh gitu, ya. Bahwa mereka tuh bisa pakai data yang disediakan, bisa pakai alat yang disediakan, software yang disediakan. Sisi yang sebaliknya juga sama. Kadang-kadang kita sebagai leader nggak aware bahwa tim kita seringkali butuh resource atau sumber daya. Nah, itu bisa didialogkan tuh, R-nya itu, resources-nya. Nah, sudah disepakati guidance sama resources-nya,
Kita sepakati A-nya. A-nya adalah accountability, akuntabilitas. Metode kita untuk saling mempertanggungjawabkan. Itu proses realnya adalah menyepakati kita mau ngecekin ini harian apa mingguan apa 2 mingguan apa sebulan sekali. Ngeceknya ketemu langsung apa pakai lihat datanya aja. Kita perlu one on one apa tidak. Ya kan, kita mau pakai acuan data yang mana, diambilnya ditariknya dari yang mana. Nah, itu namanya akuntabilitas. Yang terakhir konsekuensi. Apa dampaknya kalau tercapai, apa dampaknya kalau tidak tercapai. Kadang-kadang kita nggak punya pemahaman yang sama. Jadi tim kita kadang-kadang juga nggak ngerti seberapa urgen ini pekerjaan kita. Nah, itu aspek-aspek yang bisa dipertimbangkan ketika kita bikin namanya win-win performance agreement. Nah, yang menarik di buku ini yang tidak ada di dalam materi training justru adalah proses setelahnya. Bagaimana setelah kita menyepakati, lalu kemudian dijalankan performance-nya, bagaimana itu dievaluasi. Ternyata proses mengevaluasi kinerja juga bisa menjadi proses yang memberdayakan. Di sini Pak Covey menyebutkan proses yang namanya disebut sebagai servant leadership. Ya, jadi di proses akuntabilitas itu ya, Dr. Greg tadi A-nya akuntabilitas itu sebenarnya kita bisa alih-alih kita menjadi orang yang kayak mandor ngecekin kerjaan ya, kita bisa memanfaatkan ini sebagai momen percakapan. Ya, apa aja tuh? Pertama kita bisa menanyakan dulu how is it going? Bagaimana perjalanan progresnya? Minta tim kita untuk mempresentasikan sendiri bagaimana dia selama ini mencapai hasilnya. How is it going? Jadi daripada kita bilang, nih pencapaian kamu begini, kenapa nggak minta dia aja buat mempresentasikan, ya kan? Yang kedua, what are you learning? Kamu belajar apa aja selama seminggu, sebulan, 2 bulan ini? Nah, jadi sebelum kita bicara hasilnya bagus apa tidak, kita bicara dulu apa yang dia pelajari. Karena sebenarnya pembelajaran itu yang lebih penting untuk kemudian nanti bisa lanjutkan di proses selanjutnya. Kalau berhasil apa yang bisa diulangi, kalau gagal apa yang bisa diperbaiki, gitu kan? Nah, yang ketiga adalah what are your goals? Bagaimana kamu sendiri memandang tujuan-tujuanmu? Kamu sendiri kamu sendiri pengen ngapain habis ini? Apa yang pengen kamu tingkatkan? Apa yang pengen kamu pertahankan? Apa yang pengen kamu perbaiki? Ya kan? Yang keempat, how can I help you? Saya bisa bantu apa? Saya bisa support apa? Jangan-jangan saya juga bisa menjadi resources tambahan bagi proses mencapai tujuan. Dan terakhir adalah how am I doing as a helper? Evaluasi buat saya dong. Selama ini saya sebagai leader bagaimana? Ada nggak hal-hal yang seharusnya bisa saya lakukan tapi nggak saya lakukan mungkin karena saya lupa atau nggak sadar. Nah, proses ini keren banget ya menurut saya. Jadi ini proses performance appraisal yang sangat memberdayakan gitu ya. Yang akan membuat tim kita jadi punya tanggung jawab lebih terhadap apa yang dia lakukan. Alih-alih dia datang ke appraisal itu sebagai seorang calon korban ya. Nah, di akhir bab ini itu ada satu kasus menarik ya. Kasus tentang janitor. Jadi saya berasumsi ini cerita tentang salah satu fasilitator di mungkin Franklin Covey gitu ya, yang menghandle sebuah project leadership development program di sebuah organisasi. Pesertanya adalah para foreman gitu, mungkin kayak supervisor gitu ya. Nah, pas dibahas soal leadership dengan gaya servant leadership ini, banyak orang yang pesimis gitu. Wah, nggak bisa mah, tim kita mah isunya para janitor gitu ya. Mana bisa diajakin diskusi begitu, mana bisa dikasih rilis begitu. Ya semuanya harus dikontrol gitu kan. Nah, yang bagus adalah alih-alih si fasilitator berdebat begitu secara teoritik gitu ya, tapi dia kemudian mempause sementara materinya dan mengajak para peserta itu diskusi. Nah, saya mengambil insight yang menarik di sini ya. Jadi ya udah, kan tadi katanya kayaknya nggak mungkin, yuk kita coba ya diskusi ya. Jadi mereka coba diskusi, ambillah contoh si supervisornya janitor ini aja ya. Itu sebenarnya kerjaannya apa saja sehari-hari. Wah, disebutkanlah misalnya membuat jadwal pembersihan, kemudian membuat jadwal kapan harus beli bahan-bahan pembersih gitu ya, mengevaluasi kerja, kemudian evaluasi efek dari cairan pembersih itu bagus mana, lebih murah mana, dan segala macamnya. Nah, setelah di breakdown kerjaannya supervisor ini, didiskusikan. Kenapa mesti supervisor yang ngerjain ini? Bisa nggak ini dikerjain sama anggota tim?
Misalnya bikin jadwal. Ini kan janitor udah kerja bertahun-tahun ya. Kenapa mesti tetap supervisor yang bikin jadwal ini? Dan kenapa bukan mereka sendiri yang bikin jadwal? Nah, terus di situ, iya sebenarnya bisa juga ya. Kan kerjaannya relatif tidak banyak perubahan. Terus dicentang gitu ya. Ini sebenarnya bisa didelegasikan. Terus kenapa untuk milih bahan cara pembersih itu mesti supervisor yang analisa? Kan mereka toh juga tahu sehari-hari kerjaan itu impact-nya bagaimana. Kenapa nggak mereka sendiri yang mengusulkan ya bahan-bahan mana yang bagus, mana yang tidak? Mungkin juga mereka tahu mana yang murah, mana yang lebih mahal gitu ya. Nah, semua dievaluasi terus mereka menemukan iya ya ada banyak hal yang sangat mungkin untuk didelegasikan, diberdayakan di anggota tim mereka. Nah, lalu mereka sepakat untuk mencoba. Dan satu poin yang menarik di sini, nyobanya nggak cepat guys. Jadi kalau nggak salah ini sekitar mana ya? 5 bulan. Nah, over the next 5 bulan. Jadi ini journey, kayaknya leadership development program yang pakai journey gitu ya, pakai perjalanan belajar. Selama 5 bulan ke depan, mereka cobain itu satu-satu. Misalnya bikin jadwal, bukan lagi supervisor yang bikin, tapi dia minta tim bikin gitu ya. Mungkin entah secara pribadi atau di antara mereka sendiri. Kemudian evaluasi misalnya, cara pembersih kita efektif nggak sih? Itu dia minta mereka mendiskusikan ya. Mereka minta mereka mengusulkan ya yang lebih efisien, yang tapi juga bagus kualitasnya. Dan ternyata cukup banyak dan yang menarik mereka mau terlibat ternyata. Semakin dilibatkan semakin engagement-nya makin tinggi. Sesuatu yang tidak mereka sangka sebelumnya ya, mereka sangka bahwa orang-orang ini harus dikontrol terus gitu, harus didirect terus gitu ya. Ya betul, peran kepemimpinan tidak akan pernah hilang ya. Supervisor ini juga kemudian menemukan hal-hal lain yang memang tidak bisa didelegasikan, itu tanggung jawab mereka. Tetapi sebenarnya ada banyak yang sangat possible untuk didelegasikan kepada mereka. Dan itu tidak saja kita bicara memperingan pekerjaan si supervisor, tapi itu justru meningkatkan kemungkinan tim untuk bisa punya rasa memiliki yang lebih tinggi di organisasinya. Nah, sehingga kalau dirangkum ya, kita kembali ke 6 level of engagement yang dibahas sebelumnya. Sebenarnya ya di peran keempat inilah ya inti yang sebenarnya bagaimana kita bisa meningkatkan level keterlibatan dari orang-orang yang area bawah itu yang tadinya hanya patuh tapi mendongkol gitu ya, bisa naik ke area creative excitement itu ya karena memang mereka merasa bahwa dirinya punya potensi dan diberikan ruang untuk bereksplorasi. Nah, disitulah manusia menjadi manusia yang seutuhnya yang sebenarnya. Dan saya pikir ya, disinilah kerjaan leadership itu jadi kerjaan yang mulia. Kenapa? Karena kita membantu orang untuk tumbuh. Membantu orang untuk bisa optimal sebagai dirinya gitu ya. Kita tidak hanya bicara soal pencapaian hasil. Kita bicara soal bagaimana manusia itu bisa menjadi dia yang sebenarnya, dia yang seutuhnya. Kalau dipikir-pikir ya ada organisasi zaman sekarang yang punya kesadaran lebih ya untuk bisa memfasilitasi 4 dimensi manusia itu berkembang, jadi ada budgetnya lah gitu ya. Tapi kalaupun belum sampai ke sana ya, kalaupun organisasi belum sampai ke 4 dimensi yang diperhatikan ya, baru sekedar bisa yang penting gaji aja deh gitu ya. Tapi sebenarnya peran kepemimpinan itu tidak pernah hilang ya. Kita sebagai orang yang mimpin tim, karena yang kita mimpin manusia, kita punya pekerjaan mulia ya untuk memastikan manusia ini optimal sebagai dirinya. Dan itu insya Allah menurut saya sih akan jadi amal jariah ya. Ya karena kita melatih orang untuk kompeten, untuk tumbuh, untuk bahagia, untuk optimal. Kita nggak tahu nanti mungkin sambil dia akan resign, akan keluar, akan berkarya. Dan karyanya itu akan menjadi amal jariah buat kita gitu ya. Dan itu kata kunci ada di empowerment. Tapi ya tentu saja kita nggak bisa empowering orang kalau satu, nggak jadi teladan dulu, nggak ada yang percaya ya kan. Ya tadi kita mau ngasih delegasi, kalau tim kita nggak percaya bilang, ini bosnya males aja nih, kerjaan dikasih ke kita, gajinya buat dia. Ya kan, ya nggak bisa empowering kalau kita nggak modeling dulu. Mereka nggak percaya sama karakter dan kompetensi kita gitu. Yang kedua, nggak bisa empowering kalau kita nggak punya pathfinding ya, tujuan yang jelas, yang clear, yang mereka pahami. Gitu kan, apa yang mau di-empower ya kan. Dan nggak bisa empowering kalau kita nggak punya disiplin eksekusi gitu ya, bagaimana proses-proses yang ada di organisasi itu selaras dengan tujuan tersebut
ya kan. Misalnya ya si supervisor tadi pengen ngasih kepercayaan ke timnya buat misalnya milih sabun mana yang atau alat pembersih mana yang paling cocok buat bersihin. Tapi kenyataannya itu tidak pernah dieksekusi gitu ya. Jadi cuma ada masukan-masukan aja, tapi ya udah terus yang dibeli tetap maunya si pimpinan. Ya nggak akan kejadian juga, orang kemudian percaya gitu. Basa-basi aja nih, nanya-nanya doang ya gitu ya. Jadi kalau dikatakan ya, kita tuh bisa memberdayakan potensi orang, tapi ya peran-peran pemimpin yang lain perlu dijalankan juga gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.